Kita lihat ini adalah kemelekatan kita pada bentuk atau se. Kalau di dalam kitab Xing Qing dikatakan se shou xiang xing si yi fu ru si. Se itu adalah warna, shou itu adalah rasa, xiang itu adalah pikiran, xing itu adalah bentuk, si itu adalah keinginan atau perbuatan. Jadi se shou xiang xing si itu semuanya adalah kehampaan, adalah kemelekatan beraka. Kita lihat ya, dari 6 indera, ketika kita terikat kepada 6 indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran, maka akan menimbulkan 6 fungsi, melihat, mendengar, mencium, mengecap, sentuhan, dan keinginan. Kemudian baru menimbulkan 6 pencerapan, bentuk, suara, aroma, rasa, perasaan, dan kemudian perbuatan. Disinilah karena kita tidak lagi bisa menalar kita punya roh suci, tidak bisa meyakini kita punya roh suci, tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak percaya bahwa kehidupan ini hanya numpang lewat saja, karena kita keterikatan kita kepada kemelekatan ini, bentuk-bentuk ini. Nah, maka Lao Tzu beliau mengatakan bahwa yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengar, yang tidak bisa disentuh tidak berarti tidak ada. Tetapi yang bisa disentuh, yang bisa didengar, yang bisa dilihat tidak pasti bahwa adalah yang kekal. Para bijaksana yang Hoshi hormati, bentuk, suara, aroma, rasa, perasaan, perbuatan itu berubah-berubah. Setiap hari berubah-berubah. Bentuk saja, hari ini kita masih muda, besok kita sudah tua. Kita lihat di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita, ataukah benda-benda di sekeliling kita, semuanya berubah-berubah. Tidak ada yang kekal. Dari masa ke masa juga semuanya berubah. Demikian juga yang lainnya, bentuk pencerapan yang lainnya. Karena itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang kita bisa sentuh, kita jangan terikat. Kita jangan tinggal di dalamnya. Kita jangan mati-matian menginginkannya. Kita jangan merasa bahwa itulah jati diri kita. Kita jangan menangisinya. Kita juga jangan berlebihan menginginkannya. Karena sesungguhnya ke-6 pencerapan ini hanya bagian daripada proses kehidupan, hanya indera saja. Kalau kita terlalu menginginkannya, kalau kita terlalu terikat kepadanya, karena yang melihat, mendengar, mencium, mengecap, sentuhan, dan keinginan itu melibatkan kesadaran kita, berarti melibatkan kapasitas dari roh suci kita. Kalau demikian, maka kita hanya akan menyusahkan diri kita sendiri. Tidak akan pernah bisa kembali kepada kondisi awal kita. Yang apa? Yang gaib dan penuh dengan kearifan yang sempurna. Para bijaksana yang Hoshi hormati, tahu sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi, dan tahu juga sudah ada sebelum seluruh manusia ada. Tetapi tahu tidak akan hancur ketika seluruh semesta raya ini hancur. Tahu, langit, bumi, tahu, Laumu, Tuhan, Buddha, Nirwana itu tidak akan hancur. Ketika semesta raya ini hancur, hanya seluruh yang berbentuk. Jadi ketika awal tahu ini mengisi seluruh kehidupan, maka ada kehidupan yang merupakan bentuk terlihat, tetapi ada juga kehidupan yang tidak terlihat. Misalnya alam dewa-dewi, alam neraka, alam-alam lainnya itu tidak terlihat, tetapi di situ juga tercipta dari Tao. Karenanya itu seluruh kondisi di dunia ini, maupun yang kosong ataupun yang bentuk, di dalamnya adalah Tao.
kita di badan kita ini ada qi. Kalau tidak ada qi, kita nggak bisa hidup. Di badan kita ini ada 12 meridian yang tidak kelihatan, tetapi adalah meridian itu adalah jalurnya qi. Jadi 12 meridian atau jalurnya qi ini itu ada. Itu berpengaruh besar kepada qing qi shen kita, kepada sistem di tubuh kita ini. Karenanya itu kita tidak bisa mengatakan bahwa yang tidak ada, tidak terlihat, itu berarti tidak ada. Nyata-nyata ada. Yang paling gampang saja, oksigen itu tidak terlihat, tetapi ada. Kita setiap hari membutuhkannya. Tanpa oksigen kita nggak bisa hidup. Kemudian dikatakan, berada di atas tidak terang, berada di bawah tidak buyar. Ini adalah seperti yang dijelaskan dalam kitab Xing Qing juga, Kuan Zi Zai Pusa, berada di atas tidak terang, berada di bawah tidak buyar. Itu karena apa? Karena Tao itu tidak lahir juga tidak mati. Karena roh suci kita juga sama, tidak lahir tidak mati. Kita di dunia ini mengalami bentuk rupa. Di dunia ini kita terikat oleh karma. Roh suci kita mengikuti perubahan dari hun kita, maka kita terseret di dalam tumimba lahir. Tetapi roh suci kita walaupun terseret di dalam tumimba lahir, dia tidak akan berubah, akan tetap begitu adanya, karena roh suci berasal dari laumu, adalah diri sejati kita. Di dalam roh suci kita ada 10 kebebasan. Salah satu kebebasannya adalah kebebasan kearifan yang kita sebut Polo Miao Zihui. Walaupun kita sudah melanglang buana di dunia ini dengan ribuan tahun, 60.000 tahun, tetapi roh suci kita tetap aja sama. Kalau tidak terikat oleh kepalsuan, kefanaan duniawi kita, maka kita semua adalah Buddha. Langsung bisa menjadi Buddha. Karenanya itu Buddha Sakyamuni beliau menyampaikan, asal paham, langsung bisa jadi Buddha. Tetapi ketika tidak paham, maka biarpun sudah lahir mati ribuan kali berguru, sampai memakai sepatu besi rusak pun, itu belum tentu bisa menjadi Buddha. Karenanya roh suci kita tidak lahir juga tidak mati. Tidak kurang juga tidak lebih. Walaupun kosong, tetapi merupakan suatu kegaiban yang tidak terbatas, energi yang tidak terbatas. Karenanya itu para bijaksana yang Hoshi hormati, ada yang mengatakan bahwa buat apa belajar yang nggak kelihatan? Kalau kita manusia hidup ya kita belajar yang kita bisa lihat, kita bisa rasa, dan kita bisa tahu. Kalau seorang pembina, kita melakukan yang sebaliknya. Kenapa? Karena yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh, itu tidak kekal dan berubah-berubah. Untuk apa dipelajari? Hari ini kita pelajari, besok dia berubah. Besok kita pelajari, lusa dia berubah. Demikian, makin dipelajari, makin membingungkan kita. Karenanya itu ada satu pepatah mengatakan bahwa orang makin tua mungkin makin pintar, tetapi belum tentu makin bijak. Tetapi ketika kita mau untuk mempelajari sesuatu yang tidak berubah, yaitu roh suci kita, yang memang pada dasarnya kita memiliki kearifan sempurna ini, Polo Miao Zihui, yang memang pada dasarnya terang dan tidak buyar, adalah Kuan Zi Zai Pusa. Kuan itu adalah kuan fokus ya, observasi. Kuan itu adalah observasi, Zi Zai itu adalah leluasa, Pusa itu adalah bodhisattva. Kuan Zi Zai Pusa, kita benar-benar bisa fokus pada bodhisattva di dalam diri kita yang sebenarnya sangat leluasa, atau Buddha di dalam diri kita. Kalau bisa demikian, barulah kita bisa
memahami bahwa UIN 5 skanda ini semuanya adalah kosong. 18 tahap kemelekatan ini adalah kosong, adalah hampa. Karenanya itu mempelajari mempelajari roh suci kita adalah dengan tujuan untuk mencapai yang sempurna, yang abadi. Kalau orang bilang, nggak usah sekarang mempelajari, kehidupan akan datang mempelajarinya. Kalau sekarang saja kita tidak berhasil, padahal semuanya sudah diberikan yang terbaik, kita masih tidak mau melepas, maka kehidupan akan datang pun sulit diterjamin bahwa kita akan berhasil. Para bijaksana yang Hoshe hormati, apakah merugikan kita ketika kita bisa terkoneksi dengan Tao? Apakah merugikan kita ketika kita bisa terkoneksi secara maksimal dengan Tuhan, dengan Laomu, dengan para Buddha dan para suci, dengan para dewa dan dengan para arwah? Apakah merupakan kerugian bagi kita? Sesungguhnya tidak. Karena pada dasarnya seluruh makhluk di semesta raya ini adalah anak Tuhan, anak Laomu. Memang sudah menjadi sepantasnya kita terkoneksi. Sepantasnya kita tidak boleh durhaka. Sepantasnya kita harus mensyukuri dan mengembalikan koneksi ini dengan tidak terikat kepada yang palsu, bentuk materi yang sementara. Demikianlah karenanya dikatakan kita punya roh suci itu berada di atas tidak terang, berada di bawah tidak buyar. Termasyur atau langgeng tetapi tidak bernama, berkembang tetapi tidak berbekas. 60.000 tahun lahir mati, mungkin kita sudah punya nama yang sangat banyak. Sekarang nama Hoshe Mary mungkin kehidupan lampau, kalau jadi laki-laki Budi ya. Kalau jadi binatang namanya jangan-jangan Dogi ya, namanya Guguk. Terus kalau jadi ayam namanya apalagi nggak tahu deh. Kita dari dulu sampai sekarang kita berubah-berubah terus, 60.000 tahun kita berubah-berubah terus nama kita. Ini menandakan bahwa 60.000 tahun kehidupan kita tidak ada yang kekal sama sekali. Kadang-kadang jadi anak, kadang-kadang jadi ibu, kadang jadi wanita, kadang jadi pria, kadang jadi setan, kadang jadi dewa, kadang jadi hantu, gentayangan, kadang jadi peri di dalam hutan, kadang jadi segala macam makhluk tidak menentu. 60.000 tahun kita berada di dalam kondisi berubah-berubah. Sampai sekarang kalau tidak sadar, maka kita terus akan menjalani hal yang demikian. Padahal sekarang ini sudah akhir zaman. Saat ini kita diberitahu ada yang langgeng dan tidak bernama, yaitu Tao, yaitu roh suci kita. Pemberian nama oleh Lao Tzu itu karena terpaksa. Tao di dalam diri kita atau roh suci kita itu berkembang terus-terusan. Tadi sudah dijelaskan bahwa Tao itu langgeng, tidak lahir juga tidak mati. Pertemuan energi yang maha dahsyat menyebabkan ledakan besar atau kita sebut Big Bang, menciptakan miliaran galaksi bintang atau sistem di tata surya ini. Tetapi energi yang besar ini pun tidak berhenti terus memperbaharui diri, kecuali kalau dirusak oleh kita. Kecuali kalau dikacaukan oleh manusia di dunia ini, energi tidak baiknya manusia di dunia ini. Di sini dikatakan kenapa Tao itu langgeng? Ya, karena Tao yang melahirkan roh suci kita. Roh suci kita melahirkan melahirkan Yin Yang atau dua melahirkan tiga itu adalah seluruh bentuk kehidupan. Kemudian kalau yang mengerti, yang pernah melihat I Ching itu, kitab I Ching itu menimbulkan 8 diagram dan seterusnya. Karenanya dikatakan langgeng, Tao itu adalah maha pencipta, berkembang tetapi tidak berbekas. Terus melakukan pembaharuan, tetapi kita sebagai makhluk yang ada di dalamnya, hidup di dalamnya, berada di dalam Tao, kita tidak berasa. Kita tidak berasa karena begitu halus dan begitu gaibnya sampai kita tidak berasa. Jadi inti dari Tao itu adalah
te itu. Kalau di dalam tao itu sendiri tidak berbentuk kosong, tetapi te itu kan ada, bisa kelihatan. Kita bilang contohnya saja, kalau orang tuh kalau lihat dia ada xiu tao atau tidak, sekali lihat tahu. Kalau Lao Shenzhen beliau mengatakan demikian. Orang ada xiu tao nggak xiu tao, sekali lihat tahu. Nggak usah berkenalan dulu, nggak usah lama-lama kenal dulu, sekali lihat tahu. Apanya yang dilihat? Yaitu energinya, yaitu keluhurannya, te-nya. Kalau ada seseorang ini ada polo miao tsuhui dia, ada keluhurannya, ada kebajikannya, berarti orang ini dekat dengan tao. Kalau orang itu semata-mata hanya terikat kepada perangai dan karma buruknya, berarti orang ini jauh dari tao. Karenanya itu dikatakan kita berasal dari Li Tian, nirwana. Kemudian ke Qi Tian, surga. Kemudian sekarang ke Xiang Tian, dunia ini, menjadi manusia. Pada saat menjadi manusia ini kita berbuat salah, berbuat dosa, nanti kita harus ke neraka lagi. Para bijaksana yang Hoshio hormati, ini sudah akhir zaman. Kalau kita keluar main-main di dunia ini, ibaratnya kalau orang tua itu, kalau melihat anaknya itu pergi keluar main masih tidak apa-apa. Tetapi kalau main sampai malam belum pulang, orang tua pasti khawatir. Itu yang terjadi pada Laomu, itu yang terjadi pada Laosu kita, terjadi pada para Buddha. Karena apa? Langit sudah gelap, kita belum berpikir untuk pulang. Kita sangat suka sekali dunia ini. Kita suka apanya di dunia ini? Kita suka kepada kerisauannya. Kita suka sekali kepada dopaminnya. Kita suka sekali kepada 18 keterikatan itu, sehingga tidak bisa membebaskan diri kita. Karenanya itu dikatakan kalau sekarang kita sudah mengerti yang langgeng tidak bernama, maka kita kembali kepada yang langgeng, karena tahu ada di dalam diri kita juga.